Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Kirani, BP 1910213034 dari kelompok 2, kelas praktikum dasar fisiologi tumbuhan Agro B. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan semua anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Nia Kurniati dengan BP 1910211007, Ilham Syahneta dengan BP 1910211057, dan Admiral Amarta 1910212011. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi tentang respirasi. Sebelum itu, tentu saja kita harus mengetahui apa itu respirasi. Respirasi adalah suatu proses reaksi katabolisme yang memecahkan molekul gula menjadi molekul anorganik berupa CO2 dan H2O. Reaksi ini pada hakikatnya merupakan reaksi redoks, di mana dioksidasi menjadi CO2, sedangkan O2 diserap sebagai oksidator dan mengalami perubahan menjadi H2O. Respirasi ini menggunakan substrat berupa karbohidrat dengan macam-macamnya, seperti glukosa, galaktosa, fruktosa, dan sukrosa, dan asam organik serta protein. Respirasi ini terjadi pada seluruh sel hidup, khususnya di mitokondria. Proses ini bertujuan untuk membangkitkan energi kimia berupa ATP. Bagian aktif tubuh tumbuhan yang berperan dalam respirasi adalah kuncup, tunas, biji yang muncul akar, ujung batang, dan ujung akar. Respirasi ini terbagi menjadi dua, yaitu respirasi aerob dan anaerob. Respirasi aerob sendiri merupakan reaksi dari proses pemecahan glukosa dengan bantuan oksigen. Sedangkan reaksi dari aerob merupakan proses pemecahan glukosa tanpa bantuan oksigen. Adapun perbedaan dari respirasi aerob dan anaerob adalah dari segi tempat berlangsungnya. Respirasi aerob berlangsung di sitoplasma dan matriks mitokondria, sedangkan respirasi anaerob berlangsung di sitoplasma. Dan untuk perlakuan O2 dan CO2 pada respirasi ini pun juga berbeda, yaitu pada respirasi aerob CO2 dilepas dan O2 diserap, sedangkan pada respirasi anaerob CO2 dilepas sedangkan O2 tidak diserap. Pada segi proses tahapan, pada respirasi aerob lebih kompleks, sedangkan untuk respirasi anaerob lebih sederhana. Dan dari segi produksi asam laktatnya, untuk respirasi aerob tidak memproduksi asam laktat, sedangkan untuk respirasi anaerob memproduksi asam laktat. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Admiral Amarta. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi respirasi. Yang pertama adalah faktor internal. 1. Jumlah plasma dalam sel. Jaringan-jaringan meristematis mudah memiliki sel-sel yang masih penuh dengan plasma dengan viabilitas tinggi. Biasanya mempunyai kecepatan respirasi yang lebih besar daripada jaringan-jaringan yang lebih tua di mana jumlah plasmanya sudah lebih sedikit. 2. Jumlah substrat respirasi dalam sel. Tumbuhan dengan kandungan substrat yang sedikit akan melakukan respirasi dengan laju yang rendah pula. Sebaliknya, tumbuhan dengan kandungan substrat yang banyak akan melakukan respirasi dengan laju yang tinggi. Substrat utama respirasi adalah karbohidrat. 3. Umur dan tipe tumbuhan. Respirasi pada tumbuhan muda lebih tinggi dari tumbuhan yang sudah dewasa atau lebih tua. Hal ini dikarenakan pada tumbuhan muda jaringan juga masih muda dan sedang berkembang dengan baik. Yang kedua adalah faktor eksternal. Pertamanya adalah suhu. Kecepatan respirasi akan meningkat untuk setiap kenaikan suhu sebesar 10 derajat Celcius. Yang kedua, kadar O2 udara, kadar oksigen. Makin tinggi kadar oksigen di atmosfer, maka makin tinggi kecepatan respirasi tumbuhan. Yang ketiga, kadar CO2 udara atau kadar karbon dioksida. Semakin tinggi konsentrasi karbon dioksida terperkirakan dapat menghambat proses respirasi.
menyebabkan stomata menutup sehingga tidak terjadi pertukaran gas atau oksigen tidak dapat diserap oleh tumbuhan. Yang keempat, kadar air dan jaringan. Pada umumnya dengan naiknya kadar air dalam jaringan, kecepatan respirasi juga akan meningkat. Ini tampak jelas pada biji sedang berkecambah. Kelima, cahaya. Cahaya dapat meningkat laju respirasi pada jaringan tumbuhan yang berklorofil karena cahaya berpengaruh pada tersedia substrat respirasi dihasilkan dari proses fotosintesis. Luka dan stimulus mekanik. Luka atau kerusakan jaringan stimulus mekanik, maka jaringan daun menyebabkan laju respirasi naik untuk sementara waktu, biasanya beberapa menit hingga 1 jam. Yang ketujuh, garam-garam mineral. Jika akan menyerap garam-garam mineral dari dalam tanah, laju respirasi meningkat. Hal ini dikaitkan dengan energi yang diperlukan pada saat garam atau ion diserap dan diangkut. Mekanisme respirasi aerob terdiri atas 5 bagian atau 5 tahap, yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, transport elektron, dan jalur pentosa fosfat. Yang pertama yaitu glikolisis. Glikolisis adalah serangkaian reaksi kimia yang mengubah glukosa menjadi asam pirufat dan ATP yang terjadi di mitokondria. Dalam glikolisis terdapat 2 tahap, yaitu tahap penggunaan energi dan tahap pelepasan energi. Oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif adalah proses perubahan asam pirufat yang dihasilkan pada tahap akhir glikolisis menjadi senyawa asetil-CoA, yang dimana senyawa asetil-CoA ini digunakan pada siklus Krebs. Mekanismenya atau prosesnya yaitu molekul pirufat yang memiliki jumlah 3 atom C akan melepas elektron membentuk CO2 yang memiliki jumlah atom C2 itu. Pada tahap yang berikutnya yaitu NAD+ direduksi atau menerima elektron menjadi NADH dan H+. Yang kemudian molekul berkarbon 2 ini akan dioksidasi dan mengikat CoA atau koenzim A sehingga terbentuk asetil-CoA. Yang ketiga yaitu siklus Krebs. Siklus Krebs merupakan pembongkaran asam pirufat menjadi CO2, air, dan sejumlah energi kimia, yaitu NADH, ATP, FADH2, serta CO2. Prosesnya yaitu asetil-CoA akan berikatan dengan oksaloasetat membentuk sitrat. Sitrat akan diubah menjadi isositrat. Isositrat akan diubah menjadi alfa ketoglutarat yang menghasilkan 1 NADH, yang kemudian alfa ketoglutarat akan diubah menjadi suksinat yang menghasilkan 1 NADH dan 1 ATP. Suksinat akan diubah menjadi fumarat menghasilkan 1 FADH, dan fumarat akan diubah menjadi malat, dan malat pun akan diubah lagi menjadi oksaloasetat, dan oksaloasetat akan berikatan lagi dengan asetil-CoA dan memulai siklusnya kembali. Yang keempat yaitu transport elektron. Transport elektron adalah proses respirasi aerob yang dimana merubah hasil dari glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, yaitu NADPH dan FADPH menjadi energi yang berupa ATP. Dan tahapan-tahapan dalam respirasi anaerob meliputi: yang pertama ada tahapan glikolisis. Dalam tahapan glikolisis, satu molekul glukosa akan diubah menjadi asam pirufat NADH dan 2 ATP. Yang kedua, terjadi pembentukan alkohol atau fermentasi alkohol dan pembentukan asam laktat atau fermentasi asam laktat. Yang ketiga, aseptor elektron terakhirnya bukanlah oksigen, melainkan molekul lain berupa asam laktat dan alkohol. Respirasi anaerob sendiri dapat juga disebut sebagai fermentasi. Fermentasi merupakan proses menghasilkan energi tanpa membutuhkan oksigen di dalamnya. Nah, fermentasi sendiri terdiri dari 3 fermentasi. Yang pertama itu ada fermentasi etanol. Dalam fermentasi etanol, proses fermentasi etanol sendiri berupa 1 molekul glukosa akan diubah menjadi 2 molekul etanol dan 2 molekul karbon dioksida. Seperti pada tahap glikolisis yang menghasilkan asam pirufat. Nah, asam pirufat sendiri dibantu dengan enzim karboksilase dan enzim alkohol dehidrogenase akan diubah menjadi etanol dan karbon dioksida. Yang kedua, ada fermentasi alkohol. Proses fermentasi alkohol sendiri dimulai dari proses glikolisis menghasilkan asam pirufat. Asam pirufat di sini akan mengalami dekarboksilase dan kemudian dibantu oleh enzim alkohol dehidrogenase, kemudian akan terbentuk alkohol.
dan terjadi segregasi dari NADH menjadi NAD+, dan kemudian terjadi pembebasan energi. Nah, pembebasan energi di sini dikatakan sebagai pembebasan energi yang boros karena energi terbesar dalam proses fermentasi alkohol masih tersimpan di dalam alkohol, sehingga alkohol sendiri dapat digunakan sebagai bahan bakar. Yang ketiga ada fermentasi asam laktat. Proses glikolisis akan menghasilkan asam pirufat pada hasil akhirnya, sehingga asam pirufat tersebut akan mengalami segregasi dalam proses fermentasi asam laktat. Asam pirufat yang disegregasi dan akan dibantu oleh enzim laktat dekarboksilase dan kemudian akan mengalami segregasi. NADH di dalamnya akan mengalami segregasi dan terbentuklah asam laktat dan juga energi. Kali ini saya akan membahas mengenai titrasi. Yang pertama, pengertian titrasi. Titrasi merupakan sebuah metode analisis kimia yang secara kuantitatif digunakan dalam laboratorium untuk mengetahui konsentrasi dari reaktan. Kita misalkan A sebagai zat yang bereaksi dan T sebagai reaksi. T bereaksi disebut juga dengan titran. Nah, titran atau zat yang T sebagai reaksi ditambahkan sedikit-sedikit melalui biuret dalam bentuk larutan yang konsentrasinya sudah diketahui. Nah, belakangan ini larutan tersebut dinamakan larutan standar yang konsentrasinya sudah terstandarisasi. Kemudian T bereaksi ditambahkan ke reaksi A hingga mencapai titik ekuivalen. Nah, ketika sudah mencapai titik ekuivalen, titran tersebut akan dihentikan dengan zat kimia yang bernama indikator. Nah, indikator di sini akan berubah warna bila titran yang ditambahkan sudah berlebih. Indikator biasanya berasal dari asam dan basa lemah. Kemudian titik titrasi yang mengalami perubahan warna itu disebut dengan titik akhir. Di sini kita harapkan bahwa titik ekuivalen dan titik akhir kita berdempetan. Nah, itu di sana kita akan menggunakan indikator yang sesuai hingga titik ekuivalen dan titik akhir kita dapat berdempetan. Di sana digunakan dalam analisis titrimetri. Nah, titrasi sendiri merupakan jumlah volume zat yang ditambahkan hingga mencapai titik ekuivalen. Sekian dari kami kelompok 2. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.